kelas Kreatif Production 4F. Saat ini saya sedang bersama founder sama co-founder dari branding kita. Sebelumnya diperkenalkan dulu namanya. Nama saya Faisalaudin, saya sebagai founder dari branding kita. Sedangkan nama saya Reza Matulfani, saya sebagai co-founder branding kita. Boleh diceritain nggak sih awal mula branding kita itu gimana? Branding kita awalnya dulu iseng-iseng, kita udah kelas 3, waktu itu lagi PM. Di depan kelas, saya sama Bayu, salah satu founder, yang dia nggak bisa hadir hari ini. Kita ngobrolin kayak omongan kosong lah, omongan kosong anak SMK bagaimana sih. Orang sekolah kagak pernah bener, anak SMK ngomongin usaha kan. Nah situ kayak ngomongin baik, kayaknya kita enak ya baik kalau misalnya kita punya usaha bareng anak-anak Rohis kan. Nah situ akhir si Bayu kayak bilang iya kayaknya enak ya. Di jalannya waktu seiring ini kita lulus, ada yang udah kerja, ada yang mau mulai kuliah. Nah di situ kayak kita tuh tercetus, akhirnya kita terbentuklah branding kita. Terus berarti branding kita itu asal usul namanya tuh dari mana sih? Terus benar-benar fix adanya tuh tahun berapa? Kalau buat nama dulu awalnya tuh kan ada yang udah kerja terus habis kontrak kan. Waktu itu saya juga baru awal mau masuk kuliah kan. Nah itu kayak kita iseng tuh, awalnya ngajak temen main ke rumah saya, ayo main sini. Nah di situ akhirnya kita ngobrolin kayak ini kita mau bikin usaha bareng, cuman namanya mau apa sih. Itu kita bingung tuh, kayak macem-macem dah waktu itu namanya. Soalnya ya bingung lah, namanya mau bikin usaha yang bergerak dalam media kreatif dan mencerminkan nama tersebut usaha yang kita jalanin, bingung. Akhirnya waktu itu tercetus idenya namanya branding kita. Kenapa namanya branding kita? Branding itu kan kayak kita menggambarkan sesuatu dari produknya itu kayak membrand, membooming gitu loh. Kitanya itu maksudnya kami yang dalam si brandingnya tersendiri. Jadi maksudnya branding kita itu kita pengen orang yang usahanya itu masih berkembang itu dia bisa punya nama, bisa membranding, bisa dikenal luas. Jadi bukan hanya branding ke usaha kami tersendiri tapi ke usaha orang lain. Itu sih untuk nama branding kita. Untuk berdirinya itu kurang lebih akhir Maret ya 2017 itu untuk berdirinya, tapi untuk tanggalnya saya lupa ya. Jadi kurang lebih ini udah masuk tahun ke-5 ya? Iya, insya Allah tahun ini masuk tahun ke-5 dan doain aja ya semoga lancar. Sebelum mulai usaha ini kan ada beberapa tahap nih sebelum mulai di industri kreatif. Salah satunya tuh ada tahap belajar. Nah kalian nih ngalamin gak sih tahap belajar ini? Dari saya sendiri sih mengalami ya. Dari pertama dari saya tidak tahu jurusan sekolah saya apa, saya juga nggak tahu. Yang penting pokoknya saya masuk negeri. Nah terpilihlah tuh dari saudara saya, dari saran saudara saya untuk masuk ke sekolah kegrafikaan. Awalnya saya juga nggak tahu kegrafikaan itu apaan. Nah pas lulusan masa PPDB saya masuk tuh di urutan ke 10 atau ke 15 gitu ya. Nah saya jalani, akhirnya saya mengerti tentang kegrafikan itu adalah kayak sebuah percetakan kayak percetakan buku, percetakan kayak inian soal KTP, soal UN dan lain-lain, dan masih banyak juga. Nah yang saya tekuni sih di sekolah saya itu adalah sablon baju, itu yang paling utama sih. Saya juga pernah waktu kelas 2 saya juga pernah PKL di tempat alumni juga yang udah lumayan bagus sih profitnya.
Dan kelas 3 saya mengembangkannya oleh guru saya untuk memperdalam lagi ilmunya lagi. Oke, lu mau nambahin? Ya kalau dari saya sendiri sih, kalau untuk latar belakang ya, kalau pendidikan emang dari kegrafikan, tapi kan kalau orang-orang tuh kayak nganggep kegrafikan tuh ya kayak sekedar hanya lu lulus pasti lu kerja di fotokopian kan, tapi nggak gitu. Kita tetap, walaupun kita anak STM terkenalnya bader, tapi kita tetap belajar kok. Ya selama sekolah banyak ilmu yang kita dapat. Di situ kayak kita diajarin bagaimana cara menghitung berat kertas, menghitung eh, dari satu roll yang panjangnya berkilo-kilometer itu dipotong bisa dapat berapa. Terus nah itu kalau kayak menghitung tuh dulu, wah saya sama Reja tuh musuhan banget tuh, itu namanya pelajaran kalkulasi. Pokoknya kalau udah pelajaran kalkulasi itu kagak ada pernah yang namanya kelas adem, pasti panas. panas. Kalau bisa adu jotos itu. Tapi kita nggak pernah nyampe berantem. Nah Adu mulut doang. nah itu kalau misalnya selain itu kayak kalkulasi itu perhitungan dalam dunia percetakan namanya kalkulasi. Terus ada juga kita belajar di situ, kita belajar namanya mesin offset. Offset itu jadi kayak mesin cetak tuh gede banget ya, pokoknya gede lah, jangan dibayangin deh segede semana. Ya kalau bisa dibilang sih gedenya kurang lebih segede mobil Xenia lah. Lebih malah Ya, sepanjangnya. ya kadang ada juga yang lebih sih. Nah itu kayak di situ kita bagaimana caranya mengoperasikan suatu mesin cetak Dan dari kertas kosong tuh, bagaimana keluarnya itu bisa menjadi sebuah hasil cetakan. Ya kalau kita kayak ngerjain soal UN kan gampang ya, cuma tinggal bulet-buletin. Tapi kenyataannya tuh kayak di belakang itu, di dunia percetakannya, kayak kita bagaimana mengatur roll tinta, mengatur roll air, terus bagaimana masang plat, ngencengin plat, terus kalau udah itu kertasnya dimasukin harus disenter, terus apa, ngatur roda-roda pemasukan kertas, ngatur gripper itu jadi kayak dia sebagai penghubung nih antara pemasukan kertas untuk menghubungkan ke roll pencetakan. Dia pemasukan menghubung. Nah itu juga kayak harus diatur, jangan sampai grippernya itu terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan. Kalau misalnya begitu ntar yang ada nggak center cetakannya. Nah terus juga lagi kayak kita selama belajar juga ada yang namanya ini aja jilid ya, Iya, pelajaran jilid. Nah itu jilid juga macem-macem lumayan. tuh. Banyak banget. Ada jilid apa istilahnya? Iya ada Jilid juga yang namanya punggung. jilid, kalau bahasa kerennya ya side sticking, jilid sebutnya itu jilid punggung buku, jilid samping. Terus ada juga itu kalau berdasarkan apa bahan, ada yang namanya jilid kawat, ada yang namanya jilid lem panas, ada yang jilid pakai benang. Jadi kalau kayak benang tuh, wah itu Reja tahu banget dia pakai. Nah iya, terus habis itu kalau sablon sendiri kita juga udah belajar dulu di SMK itu dari kelas 1. Kelas 1 itu awal dulu kita disuruh yang namanya nyablon amplop tuh. Wah itu aduh udah itu yang baunya namanya, nyengat, kalau dipikir ya tangan panas. amplop kan seharusnya dicetak ya. Iya. Ini amplop kosong udah bentuknya amplop, kita sablon nih. Wah itu prosesnya tuh gak gampang. Itu. Nah itu kayak proses sablon juga ternyata yang kita lihat kan, kalau kita pakai baju nih sehari-hari enak kan, kita udah beli 45.000 baju kan, apa cepet gitu loh. Apa yang lagi booming apa tuh kemarin namanya? Erigo. Wah Erigo tuh kan dia juga mahal kan ya. Iya.
tapi ternyata emang itulah seninya di dunia grafikan. Kayak di proses sablon itu juga ada proses film, proses cetak, Penyinaran. ada juga proses penyinaran. Itu juga kayak kita harus tahu waktu penyinarannya berapa lama, terus juga bahan kimianya apa aja yang diperluin. Yang bagus juga buat Iya. cocok, screennya belum. Terus juga kayak bahan-bahannya apa aja tuh, kayak apa, untuk safety untuk diri kita sendiri kan, soalnya karena bahan-bahan kimia cetak tuh bahan kimia berat kalau bisa dibilang. Iya. Nah itu juga kayak kita harus pakai sarung tangan ketika bersihin screen. Itu sih untuk latar belakang dari pendidikan dulu kita. Iya. Jadi kalau nyablon baju tuh nggak sesimpel itu ya ternyata Iya. ya, prosesnya panjang. Jadi kalau kalian bilang Erigo mahal tuh Wajar. 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 sebenarnya tuh ada seninya. Sablon manual itu emang patut dihargai mahal sih. Iya. Dan baju dan kualitas emang pertama faktor dari tintanya juga, faktor dari kitanya juga. Iya, terus Yang bahan juga bahan berpengaruh juga banget sih. berpengaruh banget. Makanya kenapa sablon-sablon kayak jangankan Erigo deh, kayak brand-brand dari Kalau luar dulu negeri. ini apa, sebelum Erigo terkenal, Jacklot Iya, Jacklot. Jacklot. Jacklot aja kan banyak tuh, kayak ada Waduh. 7-Eleven. banyak Terus, banget. iya, disitulah maksudnya seni dalam kegrafikan. Nggak segampang enak orang bilang tuh kegrafikan lu lulus pasti lu kerja di fotokopian. Iya. Nggak begitu bre, Nggak ada begitu. ilmunya. Ada ilmunya. Itu ilmu mahal sebenarnya. Tapi bakal sablon manual kayak gitu sebenarnya tuh bakalan kalah nggak sih sama yang sablon digital yang udah ada sekarang gini? Mungkin saat ini yang bisa menyaingi Hampir hampir ya. menyaingi Baru hampir. sablon manual itu baru di sablon DTF doang sih. Soalnya pas saya lihat bahannya, saya lihat hasil sablonannya, emang itu hampir mendekati sablon manual sih. Iya. Itu hasilnya. Berarti tetap masih bagusan sablon manual ya? Iya. Jadi gini, kalau untuk sablon manual sendiri itu ada kualitas, dia harus kuantitinya harus banyak, terus juga ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing sih ya. Kalau untuk DTF, dia kan itu makanya PET film namanya ya. Iya. PET film dicetak di mesin semacam kayak mesin apa ya? Mesinnya lumayan gede sih. Nah itu 1 meter mesinnya. Terus habis itu PET filmnya itu dipanasin, udah itu dipotong, dipres pakai mesin press tuh yang namanya DTF. Terus kalau DTF itu kelemahannya harganya itu dia segitu-gitu aja. Kuantiti kalian sebanyak apapun, harga tetap segitu. Kalau turun ya paling turun cincai dikit lah. Nah bedanya kalau misalnya manual, kelebihannya itu kayak kalian misal kuantitinya semakin banyak, itu waktu Harga semakin agak sedikit lama, terus harga bisa jauh lah, bisa turun jauh. bisa turun jauh. Tadi kan ada tahap belajar ya, terus selanjutnya kan ada tahap latihan. Ada nggak sih latihannya gitu? Ada. Saya waktu latihan itu sih pas PKL. Jadi saya waktu itu ditawari oleh guru kejuruan saya, mau PKL gak di tempat sablon, di tempatnya apa namanya, alumni grafika. Nah, nama brandnya sih Onta Oblong, tempatnya di Ciracas, di Cibubur lah. Waktu itu ditawari saya 1 bulan doang buat untuk bisa menyablon baju, memproduksi baju sablonan untuk di event apa ya waktu itu ya, di event pameran di Pameran kementerian aja. pameran kementerian, iya waktu itu. Nah jadi saya dipersiapkan di PKL, jadi saya digembleng terus sama guru saya untuk bisa memproduksi baju sablon gitu. Nah
pas saya berangkat oke lah, saya nerima. Saya berangkat waktu itu dikasih tahu tempatnya di sini sini sini, ternyata lumayan cukup jauh sih dari rumah saya. Pas di hari pertama saya tuh oleh yang pemilik itunya suruh jangan jangan megang apa-apa dulu, yang penting kamu tuh liatin dulu prosesnya dulu bagaimana, liatin dalemin prosesnya, baru ntar kalau kamu udah ngerti baru kamu boleh saya pakai ituan kamu, tenaga kamu buat nyablon. Oke, hari pertama saya liatin, saya benar-benar dari desainnya, dari pemberi obat afdruknya itu yang buat ngelapisi film yang ngelapisi screennya. Terus saya lihat cara pengeringannya. Habis itu setelah itu tidak boleh, yang pas pengafdrukan itu yang buat obat sablon itu ternyata tidak boleh kena cahaya matahari sama sekali. Kalau kena cahaya lampu masih boleh lah sedikit. Pas udah pengeringan itu proses buat penyinaran. Jadi yang desain yang dari tadi itu dicetak yang sesuai, dipisah warnanya satu-satu. Jadi yang warna merah-merah, yang warna kuning-kuning, yang warna biru-biru gitu dipisah. Dalam ini dipisah-pisah per kertas. Jadi warna satu misalkan kuning itu satu kertas. Lalu kertasnya itu dilapisi minyak untuk kenapa tidak pakai film yang dari plastik itu, buat menekan biaya produksi juga gitu. Habis setelah itu baru deh penyinaran. Kalau lewat penyinaran matahari sih cepat, soalnya kan dia terbuka gitu luas, jadi sinar UV-nya juga banyak dari matahari kan, jadi lebih cepat, cuma paling 10 detik sampai 15 detik. Kalau yang dari lampu itu bisa 7 menit sampai 8 menit untuk proses penyinaran. Habis penyinaran itu adalah penyemprotan film di screen, ya kan. Habis disemprot itu akan keluar jadi cahaya yang menerima cahayanya itu jadi yang gambar yang desainnya doang itu. Misalkan desainnya itu bulat, jadi bulatnya itu yang pas disiram itu ntar yang yang keluar ya isinya, yang rontok ya, filmnya rontok di screen. Jadi sehingga pas diberi tinta itu, pas digesut akan keluar tinta ya berbentuk bulat di baju gitu. Habis itu kita meregister dulu bajunya kayak gimana, biar lurus kayak gimana ituannya, ya kan ya? Iya, benar. Habis itu proses pengeringan. Ini pengeringan juga banyak sih. Kalau tintanya memakai tinta yang basis air, yang namanya water base sama karet itu plastisol. Kalau memakai plastisol itu pengeringannya itu harus pakai mesin namanya flash curing. Dia jadi buat biar cepat kering ituannya. Tapi kalau pakai rubber kita bisa cuma pakai hot gun saja juga udah bagus. Tapi kalau plastisol dipakai hot gun, aduh, tidak saya rekomendasikan karena baju bisa bolong kalau terkena hot gun terus. Udah sih. Terus habis itu pengepresan doang buat agar semuanya jadi lebih rapi sablonannya. Udah sih dari Faiz, apa kamu nambahin? Kalau untuk tahap pelatihan itu juga saya kalau untuk mesin sendiri ya, soalnya kayak di sekolah kita ada mesin, cuman waktu itu pas kelas 2 emang belum kurikulumnya belum boleh megang mesin ya. Jadi pas kelas 2 itu ada PKL. Kebetulan saya PKL di daerah Jakarta Selatan, di Kebayoran. Itu nama perusahaannya Nusantara Printing. Situ saya megang namanya itu mesin Heidelberg SM52. Itu mesin mahal,
Kalau yang apa ya, kalau orang masih nganggap percetakan sebelah mata tuh salah banget guys. Mesin Heidelberg itu kalau kalian tahu, harga secondnya aja yang buat 4 warna itu panjangnya kurang lebih emang sepanjang Xenia lah. Itu harga secondnya aja itu masih 1,5 miliar. Jadi ya kalau kalian yang kalau mending tuh, jadi jangan ngeremehin deh. Dunia percetakan itu nggak bisa ngasilin uang, bisa banget bahkan, karena untuk peralatannya aja itu mahal. Nah itu ketika saya dulu PKL itu saya megang mesin SM52. Awalnya saya di sana PKL ya bingung hari pertama, maksudnya saya cuman bisa ngeliatin ini alur kerjanya tuh bagaimana sih setelah kertas dari gudang, terus habis itu kertasnya itu harus diapain dulu, terus penanganan kertasnya itu juga ada caranya. Jadi nggak sembarangan kayak kertas dari gudang main taruh aja di mesin, enggak. Kertasnya itu kan kalau dari gudang masih plano ya aja ya. Nah itu ukuran plano segini nih kurang lebih, gede banget lah, kurang lebih 109 kali 79 itu ukuran standar planonya. Ada juga yang 79 kali 90. Nah itu kertasnya harus dipotong dulu tuh, dipotong sesuai kebutuhan cetaknya. Ya kalau misalnya kayak mau A4 itu kalau di mesin 52 itu dapat, kalau di layout dapat 4 ya aja, 4 halaman, 8 halaman. Iya 8 halaman, karena kan halaman itu bolak-balik ya. Nah jadi ya harus diukur dulu kebutuhannya. Jadi jangan sampai kertasnya ukuran plano udah potong 4 aja, nggak bisa gitu, karena harus ada sebutannya itu sebelum kita beli kertas itu. Kita harus namanya itu, kalau kita udah punya desain mentah itu namanya di proses settingnya itu namanya nge-montage. Montage itu kita juga harus nentuin halaman 1 itu harus ketemu halaman berapa sih. Nah jadi bukan cuman kayak kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, enggak begitu. Itu susah. Jadi montage tuh kayak kita harus ngebikin namanya apa? Sebelum kalau cetak banyak dummy ya. Iya, jadi harus ada dummy-nya dulu. Percobaan. Nah, dummy itu biasanya dicetaknya di digital. Soalnya kan kalau digital lebih murah ya kalau untuk bikin dummy, karena dummy-nya kan cuman 1 doang. Kalau misal buku berarti kan cuma 1 buku yang dicetak. Buat contohnya. Iya, dummy itu kalau sebutan ininya cetak apa contoh. Nah terus juga fungsinya si dummy itu fungsinya buat menyamakan hasil cetakan antara digital yang diinginkan oleh klien warnanya sama dengan mesin dari si offset ini. Karena yang namanya settingan mesin dengan tangan sama digital tuh beda ya, karena jenis tintanya juga beda kan ya. Iya. Nah itu udah dibikin dummy-nya itu selanjutnya diserahin ke operator cetak. Nah operator cetak dia nerima, terus bilang ke tukang potongnya untuk potong kertasnya sekian yang dibutuhin. Udah kertasnya dimasukin ke mesin. Nah enggak, jadi sebelum dimasukin itu kalau kertas plano kan namanya di gudang ya. Di gudangnya itu bukan cuma hanya di gudang toko kertas, jadi kayak di gudang pabriknya tuh mungkin udah setahun atau 2 tahun yang lalu kali kan. Nah itu udah lama, jadi kertasnya tuh nempel. Itu jadi namanya kalau itu harus di ketruk. Kalau bahasa di percetakannya gitu, ketruk. Bahasa gampangnya dikocok lah. Jadi kertasnya itu biar ada rongga udara, biar misah nggak nyatu. Karena kalau misalnya langsung dimasukin ke mesin itu di roda pemasukan mungkin aman, biasanya tuh nyangkut di gripper tuh ya aja. Wah itu penyakit banget itu kalau udah masuk di gripper, itu susah mau ngambilnya tuh. Nah kalau abis itu prosesnya udah diketruk,
dimasukin itu di setting untuk kanan kirinya, roda pemasukan namanya, terus diukur juga tuh anle, grippernya juga diatur, atur roll tinta, roll penekanannya itu untuk standarnya sih ya biasanya standarnya itu 0,10 mili aja. Nah iya itu untuk roll press cetak antara si blanket dengan si plat cetak. Jadi kertasnya itu benar-benar dijepit di antara dua roll itu tuh. Lalu kan selanjutnya ada tahap ide. Hal apa sih yang mendasari branding kita tuh berjalan di sektor industri kreatif di bidang percetakan? Kalau untuk idenya sendiri sih karena dari balik lagi ke latar belakang pendidikan kita ya. Soalnya kan kita dari percetakan kita ngeliat peluang tuh ketika PKL ya, maksudnya kayak kok mereka bisa ngebeli mesin harga 1,5 M kan. Nah itu kayak kita tuh ngeliat peluangnya di situ, cuman tapi kan kita nggak punya modal di situ kan. Nah jadi kita caranya itu ya kita pertama guide para UMKM ini kan mereka belum tahu hal apa kayak untuk desain logo segala macem. Itu sih untuk dari ide kenapa branding kita itu harus terwujud ya, karena intinya ada di moto branding kita. Motonya itu solusi branding usaha Anda. Itu kenapa maksudnya kita pengen UMKM itu lebih maju, lebih punya nama, lebih terkenal kayak produk Erigo, Jacklot, dan lain-lain. Itu sih. Di tahap sketsa ini gimana sih gambaran usaha ini, kayak planning ke depannya gitu? Kalau dari branding kita kan udah kurang lebih 5 tahun berjalan ya. Untuk 5 tahun berjalan ini itu sebenarnya udah ada banyak buat pengembangan. Karena saya sendiri untuk sekarang sambil usaha branding juga sambil kuliah saya itu kebetulan di animasi. Dunia animasi itu kan juga mencakup dunia yang luas ya, multimedia, film, iklan. Jadi kita tahapan untuk kedepannya kita bukan hanya untuk dalam bidang percetakan. Kalau percetakan sendiri itu sebenarnya juga udah banyak banget, ada cetak kertas, cetak packaging, kemasan, ada untuk cetak brosur, undangan, segala macem. Pokoknya apa aja yang masih bisa dicetak itu kita terima orderannya. Nah untuk kedepannya kita kepengen branding kita itu bergerak dalam industri kreatif. Industri kreatif yang dimaksud itu bukan hanya dalam bidang percetakan, tapi mengarah ke multimedia, audio visual ya untuk sebutan ininya. Audio visual itu kayak waktu itu kita nanganin project animasi tuh, animasi motion graphic dari PLN Bekasi. Kita bikin untuk waktu itu dia minta safety induction. Jadi mereka pengen kayak PLN Bekasi itu punya sebuah maskot dari PLN Bekasi biar tercitranya itu PLN Bekasi wah udah maju nih, udah hebat. Nah itu kita waktu itu bikinin maskot buat mereka juga tuh, itu sebagai bonus waktu itu safety inductionnya di mereka. Terus juga kita selain untuk audio visual kita juga merambah ke internet. Waktu itu kita juga ada orderan untuk buat project website. Projectnya nggak bisa disebut ya untuk detailnya, karena itu masih secret lah. Nah ya itu kurang lebih di atas puluhan lah untuk projectnya. Lalu kan ada curah pendapat nih, selama berjalannya waktu ini ada nggak sih kayak komplain atau masukan dari customer gitu? Kalau di kami sih pertama itu waktu awal berdiri sih tidak ada tahap ini ya, tetapi setelah saya kayak ada orderan, ada customer masuk, itu baru ada
Kayak curah pendapat kayak gitu, kayak kritikan, saran, dan masukan kayak gitu sih. Tapi kalau misalkan nih ada yang komplain tentang, biasanya kalau orang yang komplain tuh biasanya tentang apa sih? Kayak misalkan kalau saya sih di bagian sablon baju ya, paling yang di ini kayak masalah di komplainnya harganya terlalu mahal, kurangin sedikit lah. Kalau yang di hasilnya sih lumayan jarang ya, paling kayak misregister sedikit, cuman segitu doang sih. Kalau sebelum nerima orderan gitu ya, sebelumnya tuh kayak dilakuin riset dulu gitu nggak sih? Kalau untuk riset kita selalu ada sih ya, karena fungsinya riset itu kan untuk pengembangan dari usaha kita. Kalau untuk sebelum adanya permintaan dari klien, kayak misalnya klien, mas saya mau nyetak nih mas, mau nyetak kaos, cetakannya itu begini gini gini. Nah itu kayak kita juga harus ada riset, kayak bahan baku kaos kan itu ternyata walaupun sama-sama yang namanya cotton combed, itu jadi benangnya itu si cotton combed itu artinya kan cotton sama ada campurannya lagi tuh ya. Nah itu jadi kayak cotton combed itu misalnya sama-sama 24S, ada yang dia bahannya 24S itu panas, ada yang bahannya adem, jadi kita tetap ada riset lapangan aja. Iya, harus kayak gitu. Kalau nggak ada kayak gitu, customer bakalan ya jelek badannya, Komplain gitu ya. Iya, jadi kayak dulu kita tuh riset sampai ke jembatan 5 ya, jadi daerah kota, cari bahan baju tuh seharian lah itu pokoknya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari sesi wawancara ini adalah teori yang diajarkan oleh tahap-tahap kreativitas itu berjalan seiringan dengan prakteknya, karena praktek yang udah dijalanin tuh nggak harus step by step diikutin, jadi sejalannya aja. Sekian, terima kasih.